Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya selaku Ketua Pengurus Koperasi Gardu Tani Al Barokah yang beralamat di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Koperasi Gardu Tani Al Barokah itu didirikan sejak tahun 2002. Diawali dari berdirinya Paguyuban Petani Al Barokah itu sekitar sebelum tahun 2000 itu ya. Jadi setelah 3 tahun baru kami mendirikan Koperasi Gardu Tani Al Barokah untuk menangani sektor bisnis dari kegiatan paguyuban dalam pengembangan pertanian organik. Jadi karena sudah berbudidaya, akhirnya harus kami membuat lembaga bisnis untuk mengatur supaya profesional secara bisnis. Kita mendirikan Koperasi Gardu Tani Al Barokah itu tahun 2002. Saya sendiri itu sebenarnya generasi ketiga. 2018 saya dipilih melalui RAT sebagai ketua pengurus. Jadi saya melanjutkan perjuangan dari bapak-bapak dan pendiri-pendiri, founding fathers. Koperasi Al Barokah itu menjadi sebuah hal yang penting karena kita melihat pertanian di Indonesia itu banyak sekali kekurangan ya menurut kita ya. Dalam arti dengan pertanian yang konvensional itu banyak kerusakan alam, terus peningkatan produksi yang menurun, terus kemandirian petani juga tidak ada. Itu makanya kita memilih alat perjuangan kita yaitu pertanian organik dengan berbudidaya padi organik. Dengan kita mandiri benih, mandiri pupuk, bahkan harga kita tidak diatur oleh pemerintah. Kita bisa menentukan harga sendiri, jadi akan menimbulkan keuntungan secara ekonomi. Ekologi juga akan terbangun dengan baik. Itu mimpi kita, bagaimana petani itu bisa berubah secara pola pikir untuk berubah dari ketergantungan ke mandiri gitu. Itu kedaulatan petani itu benar-benar terwujud di negara kita, dimulai dari Al Barokah memulai. Nah ini kami makanya terus berkampanye ikut melalui pemerintah, melalui kerjasama dengan banyak lembaga, yayasan, semuanya terus bagaimana cita-cita ini terwujud, membentuk sebuah peradaban masyarakat petani yang dia mempunyai kedaulatan dalam hal-hal dasar yang dibutuhkan petani tadi. Membudidayakan padi organik. Padi organik itu secara aturan kita mempunyai SOP, benih pun juga harus berasal dari benih lokal, jadi bukan benih silangan yang kita kenal GMO ya. GMO itu benih silangan yang saat ini banyak dikembangkan oleh pemerintah dan itu harus tergantung dengan pupuk kimia. Bisa menyebut banyak varietas-varietas seperti C4, seperti itu kan GMO, dia persilangan. Nah untuk di Al Barokah ini kita tidak membudidayakan benih itu karena itu bukan benih yang alami. Nah itu kita membudidayakan benih-benih lokal warisan nenek moyang seperti beras merah, beras hitam, beras putih itu dari varietas mentik susu, pandan wangi, beras ketan, rojo lele. Itu yang memang dari dulu dari nenek moyang kita sudah dibudidayakan sampai sekarang kita lestarikan. Tidak perlu kita membeli benih, benihnya cukup diambilkan, kita membuat benih sendiri. Itu beda dengan yang GMO, kita pakai sekali, kita harus beli benih baru. Kita tergantung, jadi petani
tidak akan berdaulat menurut kita kalau benih saja kita harus tergantung, tidak bisa membuat sendiri. Kami tekankan jiwa-jiwa kemandirian petani yang tanamkan ke petani kita seperti itu. Ya, selain sudah pasti lebih unggul dari sisi kualitas, rasanya saja sudah pasti lebih enak, lebih pulen. Dari sisi kesehatan belum kita, itu utama, caranya tidak akan kita memakan, terkontaminasi dengan residu kimia sintetis karena diolah dengan cara organik, dengan pupuk yang alami. Untuk kesehatan kita unggul, rasa juga unggul, produksi juga pertanian organik tidak kalah dalam produksi. Malah justru pertanian organik itu dari sedikit lama-lama jadi banyak. Tapi kalau pertanian yang konvensional dengan pupuk kimia yang berlebihan, tanah akan hilang kesuburannya. Yang tadinya dia 7 ton, dia akan jadi 6 ton, jadi 5 ton, sampai jadi 3 ton. Kalau nggak dipupuk kimia lebih banyak, dia tidak akan produktif, rusak. Itu keuntungan jangka panjang yang harus dipahami oleh petani. Sehingga tidak instan, kita harus bekerja, mengolah pupuk sendiri, membuat benih sendiri, menata ekosistem sawah kita. Pada setahun 2 tahun itu nanti akan terwujud, sudah akan panen bagus. Ketika petani sudah punya ketertarikan, terus punya kesadaran pengen beralih pola dari yang konvensional ke organik, kita juga tidak melepas dari koperasi. Kita akan mendampingi mereka. Nanti kita akan memberikan banyak mentoring terkait bagaimana budidaya pertanian organik yang berstandar, cara membuat pupuk. Kalau benih belum punya, ya nanti dari koperasi sudah menyediakan, nggak usah beli, nanti dipinjami dulu, seperti itu. Kalau koperasi ini benar-benar punya asas tolong menolong dan permusyawaraan yang baik di sini. Jadi tempat rumah petani untuk saling membantu, tidak hanya pemasaran, bahkan solusi-solusi mengenai permasalahan lahan, permasalahan ilmu-ilmu terkait dengan budidaya organik. Apa mereka yang dibutuhkan, kita akan membantu. Kita ada porsi di koperasi untuk membantu. Selain jaminan pasar. Coba bayangkan beras konvensional, beras biasa itu harga 13.000 itu sudah sangat bagus. Sampai harga 15.000 itu dari petani kita terima. Coba. Ada keuntungan Rp3.000 perbedaan ketika menanam yang biasa dengan yang organik. Ada nilai selisih secara ekonomi Rp3.000. Itu kalau orang awam sebenarnya kalau dia tanpa harus berpikir panjang, dia harus berpikir ke organik. Tapi ya gitu, budaya instan yang sudah dibangun oleh kadang ya tadi masyarakat kita itu nggak mau ribet, nggak mau musyawarah, butuh kesadaran, butuh kalau sudah mau untuk mengikuti pola organik, nah itu nanti dia akan bisa berpikir. Petani organik itu petani yang berpikir, dia mempunyai sikap aktif, kreatif, inovatif. Setelah itu lahan, cara pengolahnya dengan standar seperti ini, cara panennya sampai pemasarannya pun khusus. Makanya perlu koperasi. Kenapa koperasi organik di Al Barokah itu kuat? Karena ini satu tempat yang tidak mungkin petani menjual barang mereka ke tempat lain kalau tidak di koperasi. Yang bisa menjual di koperasi. Coba keluar, tidak bisa menghargai. Oh, ini organik apa tidak tanya. Tapi kalau di sini orang akan menghargai produk organik dengan koperasi itu. Makanya petani harus membuat koperasi. Kenapa koperasi? Ya karena ini adalah sebuah kapal dagang. Kalau paguyuban ya kita kapal perang ya. Ini harus membuat lembaga bisnis itu. Petani
Organik di Al Barokah itu punya kearifan lokal yang dia memang istilahnya punya menjadi satu keunggulan kita ya, termasuk dalam merawat tanaman di pertanian organik itu seperti makhluk hidup yang lain lah. Bagaimana dia hidup dengan baik itu kita pikirkan makanannya, termasuk ketika dia bagaimana supaya selamat sampai dia nanti panen. Ketika ada hama itu kita juga punya banyak tips ataupun cara untuk menangkal hama tersebut. Kita punya pestisida nabati untuk hama. Itu tergantung nanti apa hamanya, mau tikus, apa wereng, apa walang sangit, apa burung, itu cara membuatnya ada semuanya. Oh, ini pakai, yang pasti semua dengan bahan-bahan alami. Dan itu sudah melalui sebuah penelitian juga, tidak asal kita meramu, tidak. Itu kita uji labkan, bahkan sekarang didampingi oleh banyak universitas, UNS, Unika, cara mengembangkan pupuk pestisida nabati yang baik. Kita juga tidak membunuh, sifatnya tidak membunuh, tapi yang tadinya mau makan jadi nggak makan karena baunya nggak suka gitu kan, seperti tikus kan gitu toh. Rupanya tikus itu semakin dibunuh, dia akan semakin banyak. Dia pakai gelombang elektromagnetik yang mengundang tikus yang lain buateng sampai jarak kilometer. Tapi ketika dia merasa di sini tuh dengan bau-bauan yang tidak sedap, dia sudah selera makan. Kita atur ekosistemnya, kita tidak membunuh ular, tidak kita bunuh. Kita mengembangbiakkan Tito alba, merawat dengan doa-doa. Jadi secara kita ada budaya-budaya yang kita pertahankan di lahan ketika mau panen, jadi hubungan antara makhluk hidup itu kita jaga di pertanian organik. Bahkan antara makhluk hidup dengan Tuhan itu kita rawat terus. Pertemuan kelompok di Al Barokah Koperasi itu ngaji, nanti terus baru membahas masalah pertanian. Ini khasnya Koperasi Al Barokah. Dia punya satu kekeluargaan yang luar biasa. Mengatakan organik, beras kita organik, itu karena kita sudah tersertifikasi, Mas. Sudah sejak tahun 2008 kalau nggak salah ya, kita sudah bersertifikasi Innovis, itu yang skalanya untuk nasional ataupun untuk Asia. Kalau untuk yang internasional kita dulu juga sudah punya itu. Tapi itu tergantung, karena pasar domestik saja kita sudah kewalahan ya untuk menangani ini. Ya sudah, ini Innovis yang tetap masih kita pertahankan, dan kita jadi dapat penghargaan dari Innovis karena bertahan sebegitu lamanya sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Paguyuban kami ada sekitar 500-an orang yang sekarang aktif di koperasi itu sekitar 180 orang, Mas. 83 kalau nggak salah. Yang aktif dalam arti dia berarti rajin membayar iuran pokok, dari iuran pokok, iuran wajib, dan melakukan hak, dan dia mendapatkan melakukan kewajiban, dan dia mendapatkan hak per tahunnya RAT. Ya, manfaatnya dia akan mengalami, kalau secara langsung ya peningkatan secara ekonomi sebenarnya itu. Terus kesehatan itu, jadi selama ini beras yang untuk dia sendiri itu beras sehat, karena tidak semua produk organik harus dijual, bahkan yang wajib hanya separuhnya. Yang separuh harus dinikmati petani sendiri, harus dimakan, petani harus makan beras organik. Setelah itu baru dijual. Saya selaku koperasi tidak adil ketika mewajibkan semua harus dijual, mereka nanti beli beras yang tidak sehat gitu. Jadi tidak harus banyak, target kami hanya yang penting hasil dari petani bisa terpasarkan dengan baik semuanya. Itu masalah keuntungan banyak sedikit, pokoknya dibagi yang baik ketika RAT. Yang penting gerakannya dirasakan, kekeluargaannya ada, kedaulatan itu terwujud. Karena kami sudah lama ya untuk memasarkan beras organik ini ya. Sebenarnya pasar itu sudah
sangat settle. Dulu sebelum zamannya online sampai sekarang pelanggan kami banyak yang masih setia. Mereka siap untuk menerima produk-produk kita yang dari yang terkecil, dari pemasar yang di perumahan-perumahan itu ada banyak. Ada yang dia membuat toko, kita menyetori di toko-toko, itu dia order dari dulu sampai sekarang ada sing dinas-dinas juga banyak yang dia membeli dari kami, ada sing perusahaan-perusahaan besar yang dia kontrak, melalui kontrak itu ada di Jakarta, yang di Pemalang, mereka melalui kontrak karena kita harus menata produksi. Oh, kontraknya kuatnya hanya per bulan 5 ton untuk perusahaan ini, yang ini 3 ton, yang kita bagi-bagi biar semua rata, jadi tidak satu tempat yang kita kasih. Malah justru masyarakat yang mau memasarkan di tempat-tempat terbatas, kecil, di perumahan, di dinas-dinas terkait, itu kita hidupkan biar semua bisa menikmati gitu, tidak hanya satu tempat. Itu alhamdulillah kita bisa menyerap, bahkan sebenarnya kurang, produk organik itu sebenarnya kurang gitu. Tapi kita ya sudah produksi hanya segitu, ya adanya segitu kita pasarkan. Tanggapan konsumen, mereka rata-rata memberikan testimoni ya yang sangat luar biasa ya, puas, sangat puas, karena kalau beras organik itu kalau dari segi rasa jauh, nanti setelah makan organik, makan yang biasa jadi kerasa beda. Nah itu dari sisi yang paling umum, dari segi rasa itu sudah mereka merasakan lebih enak, lebih pulen, lebih bersih. Belum dari sisi kesehatan, banyak penderita diabetes, pelanggan kita itu dari dokter dari rumah sakit, itu mereka dokter itu kena diabetes, itu dia mencoba beras kami, itu baru seminggu dia udah merasakan hasilnya, akhirnya dia menjadi pelanggan kita saat ini. Itu dari sekian banyak sekali manfaatnya rupanya untuk kesehatan, termasuk beras hitam itu pencegah kanker. Untuk diet, jadi diet itu cukup konsumsi beras hitam atau beras merah, itu sudah tubuh akan ideal sendiri gitu. Jadi cukup nutrisinya bagus, tidak membuat gemuk. Selama ini kita baru tahu rupanya banyak sekali manfaat beras yang sehat ini, beras organik itu. Untuk pasar itu kita akan sesuaikan dengan kapasitas produksi. Ketika kita bicara pasar, selama ini nggak ada masalah pasar. Ketika nanti akan ada produksi lebih, baru kita akan mencari pasar lagi. Kita tidak khawatir masalah pasar. Justru kita fokusnya di produksi. Mengorganikkan sawah itu mudah, tapi mengorganikkan pikiran petani itu yang susah. Jadi untuk beralih cara pandang, pola pikir ini Mas, masalah itu yang selama ini sudah berjalan dengan kebiasaan seperti itu, dia terus berubah dengan sadar. Kalau sudah sadar, dia pasti tidak mau beralih. Rata-rata yang bertani organik orang-orangnya militan, dia sudah akan melakukan segala sesuatu itu sendiri dengan semangat, karena ini tidak hanya masalah uang, tapi ini masalah prinsip. Kalau di sini itu karena pendirinya kiai-kiai, itu malah didasari dengan Al-Quran gitu loh. Tidak merusak alam, itu ada ayatnya Mas. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu rusaknya alam sekitar kita itu karena ulah manusia. Harusnya tidak boleh over di kimia, sekarang over dan lain-lain. Nah, ini sebuah ibadah. Bertani organik itu sebuah ibadah. Bahkan ada yang mau jihadnya petani itu tidak harus ke Palestina, tapi bertani organik di lahan masing-masing itu menjadi ibadah yang mulia. Adanya ekoteologi dan lain-lain itu mendukung kami. Pemerintah sekarang mulai hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, itu baru mulai dengan adanya perubahan iklim yang seperti ini. Itu karena ulah manusia yang merusak alam. Nah, ini pertanian organik semakin nampak bahwasanya ini adalah sebuah gerakan yang menjadi jawaban solusi untuk pertanian di Indonesia. Tidak hanya sebenarnya di Indonesia, organik itu yang
kita hidup di negara berkembang belum modern. Bahkan di Eropa itu organik itu sudah menjadi lifestyle. Organik itu pola hidupnya orang-orang yang hidup di postmodern. Seperti di Eropa itu mereka harus organik. Jadi postmodern itu organik, bukan tradisional. Organik itu jadi setelah tradisional modern karena dampak modern, karena banyaknya polusi, obat-obatan dan lain-lain merusak, terciptanya kanker, terciptanya diabetes dan lain-lain, itu dampak dari modern. Terus akhirnya menyadari bahwasanya banyak dampak negatifnya, akhirnya beralih lagi ke organik. Itu menjadi pola hidup postmodern, Mas. Jadi kita itu petani di kampung, di Koperasi Al Barokah itu sudah lifestyle-nya itu sudah pasca modern, postmodern. Nah, ini kami semakin lama semakin yakin bertani organik adalah sebuah hal yang mulia. Ya, solusinya mereka kalau memang petani dia harus menanam organik. Itu dia tidak usah beli, mereka akan memproduksi padi organik. Terus kedepannya ini kan karena sedikit, Mas, yang menanam, Mas. Hukum pasar ketika barang sedikit yang minta banyak. Ini kita cuma produksi sekitar 30 ton, yang minta 500 ton. Harga berapapun yang kita tawarkan akan dibeli. Bahkan kalau dilihat di Jakarta, beras kami itu ada yang dijual 60.000. Bekatol kami itu dijual sampai cuma berapa? Itu 75.000. Nanti ketika ini sudah banyak kampanye kita bareng-bareng itu secara masif, masyarakat akhirnya mau menanam, otomatis harganya barangnya akan banyak, akan terjangkau. Gitu ya. Ini kita mengajak terus. Kita tidak kalah dengan petani-petani yang maju ya, dalam arti di sini kita adaptif lah dengan perkembangan teknologi. Kita gunakan juga alat, misalnya dari alat membajak gitu saja. Kita ada yang pakai kerbau, ada yang pakai traktor juga kita gunakan. Bahkan kita sekarang mengembangkan digital farming. Petani Al Barokah itu sudah memakai digital farming, IT ya. Itu satu-satunya di Indonesia sepertinya pertanian organik yang menerapkan digital farming. Gitu. Jadi kita menancapkan alat-alat, sensor air, sensor kelembapan, itu ada 13 sensor yang dibutuhkan supaya petani itu panen dengan baik. Lahan itu benar-benar bagus. Kalau tidak langsung terbaca. Langsung dari sensor tersebut kita hubungkan, kita akan bisa membuat rekomendasi. Alhamdulillah kita sudah menerapkan digital farming tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Dan itu dari petani-petani, mereka belajar. Dan itu yang lucu, itu kita tidak membeli alat itu, Mas. Kita mengundang mentor yang kita minta diajari, akhirnya membuat sendiri, merangkai sendiri. Ini nggak ada mereknya, Mas. Mereknya Alba ini, Al Barokah ini. Banyak yang sudah tadi banding ke sini, bahkan pengen beli. Dan satu saat kita malah bisa memproduksi. Pada dasarnya kita itu menerapkan integrasi ya, dalam pertanian organik itu harus ada integrated, suatu yang terintegrasi, terhubung. Jadi dari petani organik itu harus kita semi wajibkan untuk punya ternak, harus punya ternak. Ternak dia menghasilkan kotoran nanti kita olah melalui proses fermentasi sampai dia siap untuk kita gunakan di lahan. Pupuk padat dan pupuk cair ada semuanya. Dan petani diajari suruh buat sendiri, nggak harus beli di sini, Mas. Kalau males bareng-bareng nanti buat bareng-bareng. Ilmu netok nggak apa-apa, Bang. Kamu udah punya ternak, tinggal menerapkan sendiri. Kalau ada satu kelompok yang sukanya skala besar, bareng-bareng ada seperti itu. Generasi muda sekarang itu harus istilahnya dia itu mau peduli lah, mau untuk ikut peduli untuk tetap menjaga pertanian di Indonesia, jangan terus ditinggalkan. Tidak harus dia menjadi pelaku di sawah, tidak. Tapi sekarang kan sawah sudah ditangani oleh profesional melalui mesin-mesin juga banyak, Mas, yang dia diborongkan aja sudah bisa. Nah, tapi yang mengelola hasil panen
itu memang jatahnya pemuda. Itu agrobisnis. Makanya harus saya. Kalau yang tua, ini hubungannya dengan buyer sekarang, dengan medsos, dengan online, dengan rekening, dengan itu sudah, kalau tidak orang zaman now itu susah untuk adaptasi. Dan di situ tidak kalah sebenarnya ya Mas ya, kalau secara finansial ya, produk-produk pertanian yang dia dipasarkan dengan melalui online itu luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Apalagi kita sekarang jangan hanya menjual misalnya beras, misalnya dia di kulinernya boleh, di kuliner pertaniannya, atau dia membuat produk-produk turunannya yang mungkin disajikan dalam bentuk roti, kan lebih disukai oleh anak muda sekarang. Membuat brownies dari beras hitam, beras merah, beras putih yang organik, itu harganya akan lebih, 1 kilo bisa yang harganya 20.000 bisa menjadi 200.000 ketika diolah menjadi brownies. Dan itu sangat marketable-nya akan lebih ketika di kota orang muda tidak akan malu seperti itu. Nah itu sebenarnya pemikiran seperti itu tuh mereka belum sadar. Mereka lebih suka kerja menjadi karyawan toko roti, padahal bapaknya itu produksi beras organik. Dia lebih baik dari karyawan. Nah ini harus sadar. Dan nanti siapa yang akan melanjutkan? Nah itu harus tugas pemerintah sekarang, makanya bagaimana menyadarkan anak muda ini. Apalagi dengan kita bonus demografi itu nanti makannya pemuda-pemuda di 2045 itu mau dikasih apa? Kalau semuanya dikasih makanan-makanan instan yang sudah ready, mie yang sudah pengawet dan lain-lain, itu akan menjadi masalah malahan bonus demografi itu. Beda ketika kita tanamkan beras yang sehat, kita produksi roti yang sehat, kita tanam buah-buahan yang sehat untuk nanti ke depan. Nah ini orang tua kita udah mulai, dia menanam segala sesuatu untuk kita. Lah kita sekarang juga akan harus memikirkan mereka. Makanya pertanian organik jawabannya. Ini sebuah warisan yang harus dijaga, tanah itu harus subur, jangan malah jadi bantat, ditanami malah nggak bisa, harus dengan organik. Makanya pertanian organik itu sebuah alat untuk merubah, alat untuk kita jadikan alat untuk mengajak yang main menjadi yang plus, dan koperasi menjadi sebuah manajemen yang pas ketika diterapkan untuk sebuah lembaga umat seperti ini, milik bersama-sama. Kami mengajak supaya mari bersama-sama kita sukseskan berbudidaya organik ya. Dengan berbudidaya organik kita akan menuju sebuah kemandirian petani dan kedaulatan petani. Kita bikin pupuk sendiri, kita bikin benih sendiri, kita bikin harga pasar sendiri, sehingga kita berdaulat. Tanah kita akan subur, tanah kita akan terjaga ekosistemnya, lingkungan hidup terjaga dengan baik. Yang menikmati beras ataupun produk-produk organik kita juga akan sehat. Jadi kegiatan kita menyehatkan diri kita sendiri, keluarga sendiri, dan juga untuk orang lain. Itu sangat mulia sekali, dan ini adalah sebuah perintah ataupun keinginan, tekad kita bersama, hal yang positif seperti itu. Alangkah baiknya mari kita bersama-sama kita membangun Indonesia ini dari sektor pertanian yang memang Indonesia itu unggul dari sektor agraris, dengan pertanian yang ramah lingkungan, pertanian organik, pertanian yang sustainable, yang berkelanjutan. Harapan saya, mari kita buka, kita belajar bersama-sama, dan kita melakukan pertanian organik bersama-sama. Koperasi di sini menjadi sebuah penting. Ketika ini organisasi ini sudah banyak orang, ini harus di lembaga bisnisnya kita tata melalui koperasi. Koperasi sebagai soko guru ekonomi di masyarakat.
Kalau sesuai standar SNI 6729 Permentan 64 dalam standarisasi pertanian organik, baik itu nasional maupun IFWAM internasional, itu sebenarnya yang diutamakan adalah benih padi unggul lokal dalam pertanian organik, itu diutamakan. Nah, oleh karenanya teman-teman di Paguyuban Pertanian Al-Barokah itu yang dikelola koperasi itu para petani sudah membuat penangkaran benih sendiri. Nah, itu kalau membudidayakan padi organik ya benihnya dari benih yang organik. Jenis banyak ya. Kalau di Al-Barokah itu yang dikelola koperasi itu ada 93 jenis varietas unggul lokal. Ada Rojo Lele, Mendek Wangi, Pandan Wangi, kemudian Mendek Susu, kemudian Cempo, kemudian Sisokan, Beras Hitam, Hitam Marang, Hitam Cemani, dan Merah Selegreng, Merah Anoman, Merah Merba, banyak sekali dan macam-macam. Semuanya adalah benih unggul lokal. Sampai sekarang kami memulai sebenarnya tahun 2019 itu kami sudah menggunakan teknologi IoT. Nah, tahun 2020 kami melakukan training pembuatan IoT, digital farming, smart farming. Nah, itu mengapa pakai itu? Itu satu adalah sebagai quality control di lahan sampai pada pasca panen. Nah, artinya dengan alat itu kita mampu mendeteksi sensor-sensor itu kesuburan tanah, termasuk di dalamnya kebutuhan pupuk yang dibutuhkan oleh petani organik itu apa saja, termasuk NPK. Nah, alat itu akan mendeteksi, oh, pertanian organik padi itu membutuhkan N sekian persen, P sekian persen, N sekian persen, dan kelembaban sekian persen, itu terdeteksi. Nah, oleh karenanya dengan melalui IoT itu, smart farming itu, petani tidak sekedar menebar pupuk, tapi dengan alat data itu kebutuhan yang dibutuhkan apa. Kalau memang harus ditambah N ya ditambah N, ditambah P ditambah P. Kalau kekurangan kelebihan K ya dikurangi K-nya. Nah, sehingga alat itu akan menjadi quality control untuk menentukan kualitas produk padi organik. Nah, dengan data itu oleh pasar internasional itu sudah mengakui bahwa produk yang dihasilkan oleh Al-Barokah itu berdasarkan data autentik dengan smart farming, Internet of IoT itu. Biofarming yang kami lakukan adalah hasil dari data itu kemudian dianalisis oleh pemuda-pemuda tani, karena itu yang menangani adalah para pemuda tani, pemuda milenial petani. Nah, itu nanti dianalisis kemudian direkomendasikan kepada petani. Oh, lahannya Pak Karyo misalnya, oh itu kekurangan N-nya sekian persen. Mengapa bisa kekurangan N sekian persen? Itu berdasarkan dari standarisasi tanaman dari Kementan. Ada bukunya itu. Nah, kalau kurang berarti harus ditambah gitu. Nah, gitu. Itu yang melakukan analisis itu adalah pemuda tani, pemuda-pemudi tani. Nah, itu alat itu dibuat oleh mereka, pemuda-pemuda tani, pemuda milenial petani. Kami mengembangkan biokarbon itu baru sekitar
4-5 tahun terakhir ini. Nah, bahan dari biokarbon itu sersah-sersah dari lingkungan kita. Ada sersah-sersah daun, kemudian jerami, kemudian ada rumput-rumput, kemudian ada sekam. Nah, itu dibakar, kemudian dalam tertutup anaerob, kemudian nanti uapnya itu ditampung dan dialirkan ke melalui pipa dan dimasukkan ke air pendingin. Nah, itu nanti sistem suling nanti akan keluar namanya cairan liquid. Nah, liquid itu ada 3 jenis. Liquid pertama, liquid kedua, dan liquid ketiga. Liquid pertama itu untuk pupuk, campuran pupuk cair. Kemudian yang kedua itu adalah untuk pestisida, untuk terutama adalah untuk penanggulangan hama serangga. Nah, yang ketiga, sulingan yang ketiga itu untuk pengawet makanan. Nah, secara organik. Nah, kalau zaman sekarang bisa digunakan untuk glowing lah gitu. Nah, ini banyak ibu-ibu yang pesan tentang itu karena lebih alami, tidak pakai bahan sintetik. Ya, jadi itu memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Nah, yang karbonnya itu untuk nambah pupuk padat, dan itu sangat luar biasa hasilnya. Tentang teknologi biogas digester itu adalah itu sebenarnya konsep IOF, Integrated Organic Farming. Jadi integrated organic farming ada ternak, ada lahan untuk organik, ada pengolahan pupuk. Jadi gini, bahan-bahan yang digunakan untuk biogas digester itu utamanya adalah ternak harus ada. Kemudian kotoran ternak itu dimasukkan dalam bejana reaktor biogas digester. Kemudian nanti dari reaktor itu akan menghasilkan 3 keluaran. 1 gas metan, kedua pupuk cairan itu untuk pupuk POC, yang ketiga yang padat itu untuk pupuk kompos padat, namanya bokasi itu bahan organik kaya akan sumber energi, itu bokasi. Nah, kemudian pupuk dan ini akan dipakai oleh petani, disebarkan ke lahan untuk pemupukan padi ataupun kacang. Nanti limbah padi jerami itu diberikan kepada ternak menghasilkan kotoran dipakai untuk biogas digester itu. Jadi berantai gitu. Nah, itu agar mengapa petani organik kami pakai biogas digester, 1 mengurangi gas metan yang mengganggu lapisan ozon di alam. Kedua, untuk kemandirian energi para petani, tidak usah beli. Nah, istilah di Al-Barokah, ratuku ra utang gawi dhewe. Nah, itu semboyane petani organik itu. Jadi benih buat sendiri, pupuk buat sendiri, pestisida buat sendiri, gas buat sendiri, kemudian biokarbon kita buat sendiri. Dan itu teknologi dikuasai oleh petani-petani Al-Barokah. Ternak kami kalau dilihat dari luasan lahan belum. Nah, perlu ada penambahan banyak ternak yang dibutuhkan untuk itu. Untuk mencukupi kebutuhan pupuk, kami melakukan pembuatan semacam pabrik pupuk, baik cair maupun padat, itu melalui fermentasi.
dari sersa-sersa, limbah-limbah, kemudian kotoran hewan, dan itu kita fermentasi agar ditambah dengan beberapa unsur yang bisa meningkatkan nutrisi untuk tanaman. Nah, jadi untuk mencukupi kebutuhan itu kami melakukan fermentasi pembuatan pupuk yang cukup banyak. Kami masih kadang harus impor dari desa lain untuk kotoran hewannya, kohinya, untuk kita fermentasi bareng-bareng. Ya. Termasuk pembuatan POC-nya, pupuk organik cairnya. Kalau kami sesuai data yang kami peroleh dari setiap pertemuan akhir tahun, itu kami mampu mengurangi biaya produksi secara ekonomi itu sampai 45%. Nah, karena apa? Pupuk tidak beli, bikin sendiri. Kemudian gas kita bikin biogas sendiri untuk kebutuhan dapur lah, untuk masak ibu rumah tangga. Kemudian juga benih kami buat sendiri. Nah, itu kami mampu sampai mengurangi biaya produksi itu sampai 45%. Nah, hasilnya secara ekonomi mampu menekan biaya produksi, dan hasilnya beras organik itu lebih tinggi karena produk organik itu tidak masuk dalam HPP. Nah, yang menentukan harga itu petani organik sendiri. Nah, itu adalah dalam peraturan di IFWAN-nya semacam itu. Jadi secara ekonomi petani organik menjadi lebih lebih sejahtera, lebih bermakna, dan lebih irit dalam hidup dan kehidupan. Oleh karenanya, mari kita bergabung untuk bertani secara organik. Di Al Barokah membuat satu sistem untuk menarik para pemuda milenial itu terjun ke dunia pertanian. Salah satunya adalah teknologi IoT itu. Jadi dengan digital farming, biasanya pemuda itu sukanya dengan HP. Oleh karena ngontrol lahannya kami sudah pakai Android, dan itu dimiliki oleh pemuda-pemuda tani. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk teknis implementasi di lahan, pemupukan dan sebagainya, itu atas rekomendasi para pemuda tani. Yang ketiga, hasil produk beras organik itu pemuda tani dan pemudinya itu mampu mendistribusikan, mencari pasar, menjadi pemasaran marketing. Yang keempat adalah para pemuda-pemudi tani itu mengolah limbah organik itu menjadi produk yang lebih menarik dan lebih tinggi nilai ekonominya. Misalnya satu, beras kepala untuk konsumsi beras makan, terus menirnya dibuat untuk kerupuk, untuk roti, kemudian untuk tepung, dan bekatulnya untuk minuman. Nah, itu yang mengerjakan adalah pemuda-pemudi tani dan KWT. Gitu. Ya. KWT itu kelompok wanita tani. Ya, perempuan. Nah, itu yang kami libatkan untuk peningkatan ekonomi kerakyatan. Nah, semuanya proses itu masuk satu pintu. Penjualannya satu pintu, yaitu
Koperasi Serba Usaha Gardu Tani Al Barokah. Baik kerupuk, tepung, bekatul, beras, kemudian kacang-kacangan, kemudian pengolahan pasca panen, itu semuanya yang mengelola koperasi. Nah, jadi koperasi mendistribusikan ke pasar, baik pasar domestik maupun pasar global. Nah, terakhir penting mengapa kami memakai lembaga ekonomi koperasi itu menjadi yang kami kembangkan, karena satu, kami lebih kepada koperasi real untuk pangan, untuk mencukupi ketahanan dan kedaulatan pangan di negara ini. Yang kedua, memang koperasi adalah menjadi sokok guru ekonomi Indonesia, dan itu harus dikembangkan. Dan kami sudah merancang koperasi nanti akan memiliki subsektor, termasuk perusahaan-perusahaan itu di bawah naungan koperasi. Ya, jadi koperasi nanti ada punya PT pupuk, punya PT bekatul, punya PT biokarbon. Nah, itu miliknya koperasi, semuanya di bawah koperasi. Karena koperasi saya melihat memang sangat luar biasa di Indonesia. Itu perlu dikembangkan koperasi itu.